Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 229 versi resmi telah keluar di situs Manga Plus. Dan ya, Abdikos agak terlambat membahas dari versi translate-nya karena kesibukan Abdikos luar biasa. Akhirnya Abdikos mendapat gambaran jelas villain seperti apa Sukuna itu. Bisa-bisanya dia mengeluarkan Mahoraga di saat-saat yang sangat menegangkan. Chapter 229 ini benar-benar membuka pandangan Abdikos tentang villain yang bernama Sukuna. Seperti biasa, karena di spoiler Abdikos sudah membahas alur ceritanya. Di video pembahasan Abdikos akan bahas detail menarik yang ada di chapter 229 ini. Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Detail pertama, lagi-lagi hanya Yuta yang peduli. Chapter 228 kemarin ditutup dengan Gojo yang mimisan. Kemungkinan penyebabnya adalah karena Gojo overheat, di mana dia berkali-kali menyembuhkan teknik kutukannya yang terbakar dengan teknik kutukan pembalik. Kalau tidak salah, sudah sekitar 4-5 kali Gojo melakukan hal itu. Tentu saja penyihir lain senang dengan hal ajaib yang bisa dilakukan Gojo ini. Tapi Yuta sejak awal merasa was-was, bahkan dia memperhatikan mimisan Gojo. Dari sini seperti memang ada indikasi kalau Yuta akan maju untuk membantu Gojo seperti yang sejak awal dia rencanakan saat menyemangati Gojo yang akan maju ke medan pertarungan. Detail kedua, bagaimana Gojo dan Sukuna bertarung bebas di dalam domain. Sebenarnya kalau dikatakan bertarung kurang pas, yang lebih pas adalah bagaimana Sukuna bisa bertahan dari dihajar Gojo saat adu domain. Kita tahu sebelumnya Sukuna bisa bertahan dari domain Unlimited Void dengan hanya menyentuh tubuh Gojo. Abdikos mengibaratkan domain Sukuna berbentuk seperti buah kelapa tanpa air, di mana bagian kosong di dalam buah adalah Unlimited Void yang tidak mengenai Sukuna karena Sukuna mengatasi dengan menjaga sentuhan dengan Gojo. Tapi di sini kita bisa melihat sendiri kalau Sukuna sempat dilempar oleh Gojo, yang artinya dia tidak lagi bersentuhan dengan Gojo. Tapi kenapa Sukuna tetap bisa bertahan alias dia tidak terkena Unlimited Void? Jawabannya adalah karena Sukuna sudah mengubah kondisi domainnya. Yap, Sukuna yang bertahan hanya dengan menjaga sentuhan dengan Gojo adalah saat Gojo membalik domainnya, di mana keras di bagian luar dan lunak di bagian dalam. Cara ini pada akhirnya gagal karena Sukuna bisa memperbesar jangkauan domainnya melebihi jangkauan domain Gojo dengan logika buah kelapa seperti yang Abdikos katakan barusan. Jadi pada akhirnya Gojo memperkecil domainnya hingga padat. Tentu saja Sukuna juga mengikuti, yaitu memperkecil domainnya hingga seukuran domain Gojo. Tapi kali ini bukan dengan logika buah kelapa, melainkan kembali ke logika awal, yaitu efek pasti kena domain Sukuna ada di dalam dan di luar domain. Sehingga di dalam adu domain Sukuna bebas bertarung dalam kurung dihajar oleh Gojo. Detail ketiga, apakah roda Mahoraga sudah disembunyikan Sukuna sejak awal? Jawaban pastinya Abdikos tidak tahu, tapi kalau Abdikos boleh menebak, kemungkinan tidak roda Mahoraga dikeluarkan Sukuna bersamaan saat Gojo mimisan alias di akhir chapter 228 kemarin. Yap, kenapa demikian? Itu karena Sukuna tahu kalau Gojo akan memanfaatkan celah adu domain mengecil untuk mengambil interval waktu. Jadi Sukuna mengantisipasinya dengan menaruh roda Mahoraga di dalam bayangannya sendiri. Jadi saat waktu interval tersebut beneran didapatkan, maka Sukuna yang terkena domain Unlimited Void bisa mengatasinya dengan Mahoraga. Itulah kenapa Sukuna terlihat senyum-senyum membiarkan dirinya dihajar Gojo, karena dia sudah menyiapkan counter untuk Gojo yang sangat-sangat powerful. Detail keempat, bagaimana Sukuna mengeluarkan Mahoraga saat terkena Unlimited Void. Yap, dari sini teman-teman mungkin bingung bagaimana bisa Sukuna mensummon Mahoraga saat dia masih terkena Unlimited Void Gojo. Abdikos sendiri pernah membuat teori bagaimana Sukuna akan bisa lolos dari Unlimited Void Gojo, yaitu dengan cara bersembunyi di dalam bayangannya sendiri menggunakan Shikigami atau menukarkan jiwanya dengan Megumi. Yap, dari ketiga teori Abdikos barusan, sepertinya di sini Sukuna mengkombinasikan ketiganya sekaligus. Jadi saat selisih waktu runtuhnya domain didapatkan Gojo, Sukuna terkena sekitar 0,01 detik dari domain expansion Gojo.
Tidak menunggu lama, Gojo memanfaatkan hal ini untuk menusuk jantung Sukuna. Tapi Sukuna langsung tersadar. Gojo pun mundur ke belakang dan kembali mengaktifkan Unlimited Void, sehingga Sukuna terkena Unlimited Void untuk kedua kalinya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau mata Sukuna sempat menunjukkan urat otot, yang itu artinya sedang terjadi sesuatu pada Sukuna yang terkena Unlimited Void. Teori Abdikos, dia sedang kembali ke alam jiwa dan membiarkan tubuh kosong Megumi yang terkena Unlimited Void. Barulah dari alam jiwa Sukuna mengaktifkan Mahoraga, dimana di sini kita jelas sekali melihat Sukuna merapalkan jurus pemanggilan Mahoraga. Dengan begitu tubuh Megumi yang ada di luar bayangan langsung ditenggelamkan berganti dengan tubuh Mahoraga. Gojo yang sudah dalam posisi akan menusuk Sukuna sangat-sangat terkejut karena tubuh Sukuna telah berganti dengan tubuh Mahoraga. Dia mencoba tidak panik dengan akan melakukan teknik kutukan pembalik red karena mengira Mahoraga sedang terkena domain Unlimited Void. Tapi nyatanya Mahoraga sudah beradaptasi dengan domain tersebut, dan ya, domain Gojo pun langsung dihancurkan Mahoraga dari dalam dengan sekali tebas. Detail kelima, apakah Sukuna menjadi badut pecundang setelah mengeluarkan Mahoraga? Yap, mungkin inilah pembahasan yang paling ditunggu oleh fans Gojo dan fans Sukuna, karena di intro pembahasan dan di thumbnail Abdikos menaruh beberapa meme badut Sukuna yang sebenarnya ini sangat-sangat banyak dan sangat-sangat viral di Twitter. Tinggal cari saja, kata kuncinya adalah fraud Sukuna, atau kalau diartikan dalam konteks ini adalah Sukuna si tukang curang, Sukuna si pecundang, atau Sukuna si raja kutukan palsu karena menggunakan Mahoraga. Yap, bagaimana tanggapan Abdikos? Jawaban Abdikos adalah iya, Sukuna hampir saja menjadi badut pecundang alias raja kutukan palsu. Jujur, Abdikos benar-benar terhibur dengan meme badut Sukuna akibat reaksi fans Gojo saat Sukuna akhirnya mensummon Mahoraga. Sejak awal pertarungan, Abdikos sempat jengkel dan gedek dengan Sukuna. Dia dijuluki raja kutukan, raja dari racun mematikan, punya teknik api dan punya 10 shadows, tapi yang dia pakai cuman teknik kuil penebas. Ini Sukuna raja kutukan tapi kok badut banget sih. Dia benar-benar pecundang yang goblok dan naif. Tapi saat di chapter 228 kemarin, Gojo akhirnya was-was karena Sukuna hanya menggunakan teknik kuil penebas. Abdikos mulai merasa kalau Sukuna tidak beneran badut pecundang. Dia bukan goblok atau naif, tapi memang sedang mempersiapkan sesuatu. Dan saat chapter 228 kemarin diakhiri dengan Sukuna yang akhirnya menunjukkan roda Mahoraga, Abdikos langsung punya 3 persepsi untuk Sukuna di chapter 229. Pertama, jika Sukuna tidak jadi mengeluarkan Mahoraga, maka fix dia adalah villain badut dan pecundang. Kedua, jika dia mengeluarkan Mahoraga tapi hanya sekedar mengeluarkan, maka dia 80% villain sejati dan 20% villain pecundang karena dia menggunakan Mahoraga tanpa strategi. Dan yang ketiga, kalau Sukuna mensummon Mahoraga sebagai bagian dari strategi, maka fix Sukuna 100% adalah villain sejati. Dan ya, jawaban akhirnya sungguh di luar ekspektasi Abdikos. Sukuna bukan hanya mensummon Mahoraga sebagai bagian dari strategi yang membuat dia akhirnya layak disebut sebagai villain sejati. Reaksi fans Gojo saat Sukuna mengeluarkan Mahoraga untuk mengatasi Unlimited Void benar-benar membuat Abdikos standing applause untuk Sukuna. Yap, dia bukan hanya villain sejati di dunia manga yang curang dan tidak naif, tapi dia juga villain sejati di dunia nyata yang dibencinya sampai bikin viral. Seumur-umur Abdikos belum menemukan villain sesukses Sukuna. Tidak salah kalau Sukuna adalah karakter favorit GG Akutami karena dia adalah perwujudan dari semua yang telah dibaca GG Akutami sebagai otaku dan penikmat dunia pop culture. Sukuna bahkan lebih sempurna dari Mahito dan Haruto Shigemo yang dibencinya tidak sampai viral. Danzo dan Akainu juga dibenci tapi tidak sampai viral. Abdikos rasa gelar villain raja kutukan saja tidak cukup untuk disematkan pada Sukuna karena gelar tersebut hanyalah fiksi. Harusnya Sukuna layak mendapat gelar King of Hatred alias Raja Kebencian karena dia telah menciptakan kebencian bukan hanya di dunia fiksi tapi juga di dunia nyata yang sangat-sangat viral. Sayangnya chapter minggu depan libur, tapi Abdikos benar-benar ingin melihat Gojo melawan Mahoraga dengan sengit atau kalau bisa
mengalahkan Mahoraga sehingga Sukuna dipaksa untuk menggunakan teknik dia yang lain atau cara-cara fraud yang lain layaknya dia menipu Guru Suhana. Bisa dibayangkan kalau mengeluarkan Mahoraga saja reaksi fans Gojo sudah semenghibur ini. Padahal Gojonya masih belum 100% kalah. Bagaimana kalau sampai Gojo pada akhirnya membalikkan keadaan dan justru mengalahkan Mahoraga? Pasti reaksi fans Gojo akan lebih menghibur lagi. Yap, karena Gojo di sini belum 100% kalah. Video berikutnya Abdikos akan coba bahas potensi bagaimana Gojo akan menghadapi Mahoraga. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.